Film diawali memperlihatkan seorang agen detektif yang sedang memasuki sebuah markas, seorang buronan psiko paling brutal. Agen detektif polisi ini diketahui bernama Louis Anderson, dan buronan psiko yang sedang Louis incar diketahui bernama Sandman. Setelah berhasil menyusup ke dalam markas, Louis melihat puluhan korban Sandman yang sudah tewas bergelimpangan. Lalu tiba-tiba, Sandman pun muncul dan berusaha menghabisi Louis. Akan tetapi, Louis berhasil membalikan keadaan dengan melakukan hal ini. Lalu adegan film berpindah, pada 16 bulan kemudian, Louis kembali mendapat misi yang jauh lebih sulit dari misi-misi sebelumnya, yaitu menangkap seorang pembunuh berantai di sebuah penjara paling brutal. Sejauh ini, sudah ada puluhan napi yang tewas dalam penjara tersebut. Akan tetapi, tidak ada satupun yang mengetahui siapa pelaku yang sebenarnya. Apakah pelaku adalah tahanan, atau justru adalah petugas sipir? Karena setiap kali beraksi, si pelaku selalu berhasil mensabotase kamera CCTV, termasuk membersihkan sidik jari di TKP. Untuk melancarkan misi ini, Louis harus menyamar sebagai napi yang mendekam di penjara tersebut. Become a part of it. You're from Quebec. No one in jail. Also assigning a partner of sorts. Amanda will relay. Louis tidak bertindak sendiri, ia akan dibantu oleh agen Sandra, yang akan berperan sebagai istri Louis. Is there a problem? I graduated top. I'll see you Tuesday. Singkat cerita, Louis dan puluhan napi lainnya digiring ke penjara tersebut. Kedatangan mereka semua disambut oleh si kepala sipir, yang diketahui bernama Anthony. Anthony memperingatkan para napi baru agar mematuhi aturan di penjara ini. Jika ada yang berani membangkang, Anthony tidak akan segan-segan menghukumnya dengan cara brutal. Very good. Rules can make the difference between your life. Setelah itu, mereka dimasukkan ke dalam sel masing-masing. Louis ditempatkan bersama teman satu selnya, yang agak sedikit lancang, sehingga membuat Louis kesal, dan inilah yang ia lakukan. Teman satu sel Louis ini, diketahui bernama Billy. I'm new here. Well, that's okay. I don't think so. Pada siang harinya, di ruang makan, Louis melihat seorang napi Meksiko tengah mengancam seorang napi kulit hitam. Louis berusaha menasehati si napi agar menghentikan aksinya, tapi tidak ditanggapi. Sehingga dengan terpaksa, inilah yang Louis perbuat. Namun perkelahian terhenti ketika sipir datang melerai keadaan. Back to dinner! Semua napi masih belum sadar kalau sebenarnya Louis adalah agen detektif polisi brutal. Kemudian, Louis diperingatkan oleh para napi lain agar sebaiknya tidak usah mencari masalah dengan geng napi Meksiko, karena mereka tidak akan segan-segan untuk menghabisi Louis kapan saja. Mendengar hal tersebut, Louis sama sekali tidak terlihat gentar. Sekembalinya ke dalam sel, Billy memberi Louis amar yang ia racik sendiri. Louis mencoba menggali informasi dari Billy terkait beberapa pembunuhan yang terjadi di penjara ini. Billy menjawab, dirinya tidak pernah mendengar terkait beberapa pembunuhan yang dimaksud oleh Louis. Akan tetapi, Louis tahu kalau Billy sedang berbohong dan sedang menyembunyikan sesuatu. That's a nice outfit.
Lalu di keesokan harinya, Louis dikunjungi oleh Sandra, yaitu istri gadungannya. Louis berkata, kalau sejauh ini, ia belum mendapatkan informasi apa-apa. Karena beberapa tahanan memilih untuk bungkam ketika Louis bertanya terkait beberapa pembunuhan di dalam penjara. Mereka sepertinya takut akan menjadi korban selanjutnya apabila mereka berani buka mulut. Louis lantas meminta Sandra mengirimkannya sejumlah uang yang akan Louis gunakan untuk menggali informasi dari para tahanan di penjara. Karena Louis mulai curiga kalau pelaku yang sedang ia cari adalah dari kalangan narapidana dan bukan dari kalangan petugas sipir. I need real cash to get me. This is my life with a... Di sore harinya, saat sedang bekerja, Louis diserang dua orang napi Meksiko yang ingin menghabisinya, yaitu untuk balas dendam atas perbuatan Louis kemarin siang. Akan tetapi, Louis dengan sigap berhasil membalikkan keadaan. What? Singkat cerita, Louis mendapat kiriman uang dari Sandra. Berbekalkan uang tersebut, Louis mulai menggali informasi kepada beberapa tahanan terkait pembunuhan terakhir yang terjadi di penjara itu. Akan tetapi, tidak ada satupun dari mereka yang mau memberikan informasi yang diinginkan oleh Louis. Salah satu dari mereka menyuruh Louis menemui Chris, yaitu bos geng napi Afrika. Karena kemungkinan besar, Chris mengantongi informasi yang diinginkan oleh Louis. Hello, you Jack. Nick, I know shitting you, but Saat itu juga, Louis diantar oleh Billy menemui Chris di dalam sel yang berada di blok nomor 9. Kemudian, Louis meminta informasi kepada Chris dengan imbalan sejumlah uang. I want a parade. I just need some help. Awesome. Chris hanya memberitahu Louis terkait korban terakhir yang diketahui bernama Alvin. Alvin punya teman satu sel yang diketahui bernama Joseph yang bekerja di klinik penjara. Chris mengatakan Joseph tahu siapa pelaku yang telah menghabisi Alvin, teman satu selnya. Saat itu juga, Louis menemui Alvin yang bekerja di klinik penjara. Setelah bertemu, Louis pun langsung bertanya siapa pelaku yang menghabisi Alvin. Joseph yang panik dan ketakutan, tetap memilih untuk bungkam, dan malah menyuruh Louis pergi. Menanggapi itu, Louis langsung mengancam, akan mematahkan leher Joseph, apabila ia masih bungkam. Man, I didn't do nothing, Christ. Joseph yang semakin ketakutan, secara spontan memberitahu Louis, kalau beberapa sipir di penjara ini, terlibat dalam pembunuhan Alvin. Yang mana itu artinya, pelaku yang diincar oleh Louis, berjumlah lebih dari satu orang, yang membuat seluruh napi di penjara ini, ketakutan untuk buka mulut. Setelah itu, Louis menghubungi Sandra, memberitahu keterlibatan aparat penjara, dalam kasus pembunuhan ini. Untuk itulah, Louis meminta Sandra, mengirimkan berkas data diri korban, guna menggali petunjuk. Sandra mengatakan, kalau berkas data diri para korban, masih berada di penjara tersebut. Kemudian, Louis meminta bantuan Chris untuk mencuri kunci gudang arsip di dalam penjara tersebut. Tentu Chris bersedia membantu Louis, asal mendapat bayaran. That can be right. What do you got here, huh? Singkat cerita, atas bantuan dari Chris, Louis berhasil masuk ke dalam gudang arsip. Kemudian, Louis mulai mencari berkas data diri para korban. Di tengah itu, Louis hampir saja dipergoki oleh seorang petugas sipir. Tapi itu tak sempat terjadi, karena sebelumnya, Louis sudah membayar seorang napi untuk mengecoh petugas sipir yang datang. Di keesokan harinya, Sandra kembali membesuk Louis. Louis memberitahu Sandra, kalau berkas data diri korban, sudah berada di tangannya. Akan tetapi, berkas tersebut dilindungi sebuah kode, yang bertuliskan dua kata, yaitu Sal. Untuk itulah, Louis meminta Sandra, untuk meminta bantuan temannya yang seorang hacker, guna memecahkan kode tersebut. Singkat cerita, Sandra bertemu dengan si hacker. Tanpa membuang waktu lagi, si hacker mulai bekerja, memecahkan kode tersebut. What? It's checking. Then it sees if there are any... We got some...
Akan tetapi, hasil dari pemecahan kode tersebut baru akan keluar dalam waktu 17 jam lagi. We're both adults. Berpindah ke Louis, yang sedang membaca buku di dalam selnya. Tak lama kemudian, anak buah Chris datang, melapor kepada Louis. Ia mendengar informasi, kalau malam ini, akan ada 2 orang pria, yang berniat ingin menghabisi Louis. Singkat waktu, Sandra dan si hacker, berhasil memecahkan kode tersebut, yang ternyata memiliki arti, penggila organ tubuh manusia. We're in. Sure I can. The infirmary for one. Still check. This is my depot number. You call me as soon as... Setelah mengantongi info tersebut, Sandra melaporkannya kepada Louis. Sandra memberitahu Louis, di dalam berkas tersebut, tertulis kalau puluhan korban yang tewas, kehilangan seluruh organ dalam mereka. Pada malam harinya, 2 orang napi masuk ke dalam sel, dan berusaha menghabisi Louis. Namun Louis berhasil selamat, dengan cara bersembunyi di bawah kasur. Gagal menghabisi Louis, mereka malah menghabisi Billy, dengan cara mengikat lehernya, dan bergegas kabur dari sel tersebut. Louis yang berusaha menolong Billy, malah dipergoki oleh para sipir, yang baru saja datang. Sontak mereka pun salah paham, mengira kalau Louis, yang telah menghabisi Billy. Saat itu juga, Louis dikurung di ruang isolasi. Di dalam ruang sempit tersebut, Louis disiksa habis-habisan, oleh si kepala sipir, yaitu Anthony, dan beberapa sipir lainnya. What are you doing in my prison? Something wrong with your mouth? Sementara itu, teman Chris dihabisi oleh si pelaku misterius karena telah membocorkan informasi kepada Louis. Setelah itu, kedua pelaku misterius juga menghabisi Joseph yang juga telah membocorkan informasi kepada Louis. You can't do it, man! No! What do you want me to do? Di keesokan harinya, Sandra mendatangi penjara untuk menjenguk Louis. Akan tetapi, para sipir anak buah Anthony malah memeriksa Sandra dengan cara yang melecehkannya. Setelah itu, supir mengeluarkan Louis dari ruang isolasi dan dibawa menemui Sandra yang menunggu di dalam ruangan khusus. You look like hell. So do you. Sementara itu, geng napi yang dipimpin oleh Chris, berencana ingin membantu Louis dalam mengungkap kasus pembunuhan di penjara ini. Tapi percakapan mereka berdua, didengar oleh 2 orang napi, yang merupakan antek-antek Anthony, yaitu si kepala sipir. Pada malam harinya, berkat bantuan Chris dan anak buahnya, Louis berhasil meledakkan sebuah pintu ruangan rahasia. Di dalam ruangan itu, terdapat sebuah kulkas yang berisi organ manusia, mulai dari mata, jantung sampai ginjal. It's human heart. Di keesokan harinya, Louis dikejutkan dengan kedatangan Sandman. Sandman yang dulu berhasil diringkus oleh Louis, dipindahkan ke penjara ini. Pada malam harinya, para sipir membawa Louis ke sebuah ruangan untuk bertemu dengan Sandman. Ternyata si kepala sipir sengaja memindahkan Sandman ke penjara ini untuk menyiksa Louis, yaitu sebagai balas dendam karena Louis telah menjebloskannya ke dalam penjara. Ternyata si kepala sipir sudah tahu terkait identitas Louis yang seorang polisi, dan juga tujuan Louis sengaja masuk ke penjara ini untuk mengungkap misteri kasus pembunuhan para napi. Sandman sengaja tidak menghabisi Louis, dan memilih menyiksanya secara perlahan. Di keesokan harinya, Louis disoraki oleh para napi. Mereka benci kepada Louis, yang ternyata adalah seorang detektif polisi. Sandman sengaja membocorkan informasi kalau Louis adalah seorang detektif polisi, agar semua napi di penjara ini berbalik membenci Louis. Berpindah ke Sandra, yang mendatangi seorang jaksa, melapor terkait kasus pembunuhan para napi di penjara, yang ternyata
adalah bagian dari bisnis ilegal, yaitu bisnis perdagangan organ manusia. Dalang utama di balik bisnis ini, ternyata adalah si kepala sipir penjara, yaitu Anthony. Namun tanpa disangka, si jaksa korup ini, ternyata adalah antek-antek Anthony, yang juga ikut terlibat, dalam bisnis perdagangan organ manusia. Keterlibatan si jaksa berawal, ketika istrinya, membutuhkan donor jantung. Sehingga dengan terpaksa, ia bersekongkol dengan Anthony, untuk menghabisi seorang napi, guna diambil organ jantungnya. Bisnis ini berjalan sampai sekarang, dan sudah ada ratusan napi, yang menjadi korban, khususnya para napi, yang tidak memiliki keluarga. Karena bisnis ini sangatlah menguntungkan, dan membuat mereka semakin kaya raya. Dan atas campur tangan si jaksa, Sandman bisa dikirim di penjara tersebut, untuk menghabisi Louis, yang berusaha membongkar kasus ini. Ketika si jaksa ingin menghabisi Sandra, istri si jaksa pun datang, sehingga Sandra punya celah, untuk melarikan diri. We're killing criminals. Oh, Tom, Sementara di penjara, wakil kepala sipir menemui Louis, untuk dibawa menghadap Sandman, yaitu untuk dihabisi sekarang juga, atas perintah dari si jaksa korup, guna menghilangkan jejak saksi. Saat pintu sel akan dibuka, inilah yang pada akhirnya terjadi. Si wakil kepala sipir tewas, akibat jebakan listrik, yang dipasang oleh Louis. Setelah itu, Louis lantas mengambil kunci, dari saku si wakil sipir, dan segera keluar dari sel tersebut. Menyadari Louis telah keluar dari selnya, Sandman sengaja membuka semua pintu sel. Sehingga semua napi berhamburan keluar, untuk menghabisi Louis, polisi yang sangat mereka benci. Louis dengan sekuat tenaga, berusaha menyelamatkan diri, dari amukan ratusan napi tersebut. Di tengah pelariannya itu, Louis malah berhasil ditangkap, oleh Anthony dan anak buahnya. Kemudian, Louis dibawa ke ruang bedah, untuk segera dihabisi, dan diambil organ tubuhnya. Tapi hal itu belum sempat terjadi, karena Chris dan seorang anak buahnya, datang tepat waktu, untuk menyelamatkan Louis. Setelah itu, mereka berusaha kabur dari penjara tersebut. Namun dalam pelarian mereka, anak buah Chris malah tertembak. Kemudian, si anak buah menyuruh Chris dan Louis, untuk meninggalkan dirinya, dan segera kabur dari penjara tersebut. Tak lama kemudian, Anthony muncul, dan bersiap untuk menghabisi anak buah Chris yang tertembak. Akan tetapi, Anthony lah yang justru tewas ditembak oleh Chris. Setelah itu, Chris lanjut membawa Louis untuk kabur dari penjara tersebut. Tak lama kemudian, Sandman muncul secara tiba-tiba dan berhasil menghabisi Chris dan lantas kembali menghilang. Louis yang murka, lantas menantang Sandman keluar dari persembunyiannya, yaitu untuk berduel dengan dirinya, 1 lawan 1, layaknya seorang pria sejati. Sandman pun menyanggupi tantangan tersebut, hingga duel sengit pun terjadi. Duel sengit tersebut disaksikan oleh para napi yang berada di pihak Sandman. Louis yang lelah dan terluka dapat dengan begitu mudah dilumpuhkan oleh Sandman. Kemudian, Sandman membuka lorong api dan berniat ingin membakar Louis. Tapi Louis segera bangkit, dan inilah yang ia perbuat. Namun tanpa diduga, Sandman berhasil keluar dari kobaran api tersebut. Sehingga semua napi kembali bersorak, memberi semangat kepada Sandman. Namun pada akhirnya, Louis berhasil menghabisi Sandman. Sehingga membuat semua napi kecewa, karena jagoan mereka telah tewas. Sampai pada akhirnya, semua napi tunduk kepada Louis, yang ternyata adalah seorang detektif polisi paling brutal.
Di akhir film, Sandra dan para polisi muncul untuk mengamankan penjara tersebut. Kemudian, film pun selesai.